Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya mau cerita soal hasil kajian awal kondisi struktur bangunan yang berada di PT CMB Negative Finance. Awalnya ini bermula dari insiden robohnya bangunan Alfamart yang cukup dekat dengan lokasi kantor CMB Negative Finance. Karena khawatir ada dampaknya, saya langsung ke lapangan untuk mengecek lokasi tersebut. Dan untuk latar belakang ini, jadi ruko CMB Negative Auto Finance ini sudah berdiri sejak 2014, berarti sekarang usianya lebih dari 8 tahun. Dan karena ada perubahan regulasi, terutama soal zona gempa, kita perlu mengecek ulang apakah bangunan ini masih aman atau tidak. Ada 3 hal utama yang jadi fokus kami, yaitu pertama, melihat kondisi fisik seluruh bangunan, apakah ada kerusakan atau tidak, dan mengecek apakah strukturnya masih kuat menahan beban, termasuk kalau terjadi gempa. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi teknis jika terjadi masalah. Untuk metodologi kajiannya, di sini gampangnya begini. Pertama, harus melakukan pengecekan visual, mencari retakan, deformasi, atau tanda-tanda kerusakan lain. Kedua, kami mengukur dimensi elemen-elemen utama seperti kolom dan balok. Dan yang terakhir, merencanakan tes lanjutan, misalnya menggunakan alat velocity ultrasonic test untuk mengetahui mutu beton. Dan ini hasil pengamatan visual dari lapangan. Jadi hasilnya cukup bikin khawatir ya. Ada retakan besar, lebar lebih dari kurang lebih 2 cm, panjang kurang lebih 2 meter, dan sampai menjalar ke balok utama. Jadi bangunannya juga terlihat agak miring ke sebelah kanan, kemungkinan karena ada beban tambahan dari bangunan sebelah. Dan ini untuk pengukurannya, untuk pengukuran dimensi ini, semua elemen utama sudah diukur, hasilnya akan dibandingkan dengan standar struktur terbaru, terutama soal kekuatan terhadap gempa. Untuk risiko yang ditemukan atau temuan risiko yang ada di sana, setidaknya ada 3 risiko utama yang kami identifikasi ya. Retakan besar yang bisa mengurangi kekuatan struktur. Yang kedua, beban tambahan dari bangunan sebelah yang mungkin nggak diperhitungkan dari awal. Dan yang terakhir, risiko kerusakan pondasi karena gaya geser yang sangat berlebihan. Rekomendasi atau apa sih yang perlu dilakukan? Berikut beberapa langkah yang kami sarankan. Pertama, melakukan analisis ulang dengan software teknis struktur terbaru. Dan yang kedua, melakukan pengujian mutu beton lebih lanjut. Dan yang terakhir, mulai menyusun rencana perbaikan atau penguatan struktur secepatnya. Jadi untuk kesimpulannya, dari hasil awal ini, bangunannya memang menunjukkan kerusakan yang serius. Ada faktor eksternal seperti bangunan sebelah yang perlu diperhatikan ya. Dan yang jelas harus segera ada evaluasi lanjutan dan tindakan teknis untuk menjamin keselamatan. Jadi itu dia ringkasan hasil kajian teknis awalnya. Semoga bermanfaat khusus buat pihak terkait dan pengambilan keputusan ke depannya. Kalau ada pertanyaan atau masukan boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share kalau dirasa video ini sangat informatif. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.